Selebritas Dinar Kendi ditetapkan polisi sebagai tersangka dugaan kasus pornografi setelah memprotes perpanjangan kebijakan PPKM dengan cara berbikini di jalan kawasan Lebak Bulus Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Namun, usai pemeriksaan pada Jumat dini hari, polisi tidak menahan dan memperbolehkan Dinar Kendi pulang. Penyidik menilai Dinar Kendi kooperatif dan cukup dikenakan wajib lapor. Sementara kita mengambil keputusan untuk yang bersangkutan tidak perlu dilakukan penahanan. Walaupun itu kita lihat perkembangan di kemudian hari ya. Tapi selama dia kooperatif, kita tidak melakukan penahanan. Jika tidak kooperatif, nanti kita perlu melakukan langkah-langkah lain atau mempertimbangkan hal yang lain gitu ya. Tentunya jangan sampai alat bukti yang kita kumpulkan jangan sampai hilang, rusak dan lain sebagainya. Dinar Kendi yang kerap mengunggah video dan foto yang kontroversial di laman YouTube-nya dikenakan sangkaan oleh polisi telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi. Tapi, Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminatardi punya penilaian lain atas proses hukum terhadap Dinar Kendi. Menurut Siti Aminatardi, Dinar Kendi tidak melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Merujuk pada pasal 36 Undang-Undang Pornografi dinyatakan, setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Lebih lanjut, Siti Aminatardi menyatakan, dari pasal yang telah diterapkan yaitu pasal 36 tidak ada unsur yang dilanggar oleh DC. Apakah hal yang sama akan diberlakukan jika dilakukan oleh laki-laki yang memakai celana pendek? Ini juga tidak lepas dari sejarah perumusan undang-undang pornografi yang mengukuhkan diskriminasi terhadap perempuan. Demikian seperti yang kami kutip dari laman kompas.com. Proses hukum terhadap Dinar Kendi juga dikritik oleh Lembaga Pemerhati Kebijakan Hukum Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR. Dalam pernyataannya di laman resminya, ICJR menyebut pemidanaan Dinar Kendi menggunakan undang-undang pornografi berpotensi mengakibatkan overkriminalisasi. Apabila menggunakan bikini termasuk dalam definisi ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, maka hal ini dapat berpotensi mengakibatkan overkriminalisasi karena berakibat semua unggahan di media sosial yang dilakukan oleh masyarakat dengan tampilan berbikini dapat dijerat dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Demikian sebut ICJR dalam pernyataan tertulisnya. Dengan proses hukum yang berjalan, polisi harus mampu membuktikan apakah Dinar Kendi memenuhi sangkaan pornografi yang dikenakan atau sebaliknya menyelesaikan kasus ini lewat penerapan keadilan restoratif. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, selebritas Dinar Kendi disangka polisi melanggar Undang-Undang Pornografi setelah menggelar aksi protes kebijakan perpanjangan PPKM dengan cara berbikini di jalan. Apakah kemudian sangkaan yang dikenakan memenuhi dalil pidana dan juga apakah faktor kesehatan mental seperti stres di masa PPKM bisa memicu orang kemudian melanggar hukum? Kita akan membahas hal ini, sudah bergabung secara daring ada Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani dan kemudian juga ada peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, ada Maidina Rahmawati, dan juga ada psikolog klinis Desi Wulansari. Selamat pagi Ibu-ibu. Selamat pagi. Selamat semua. Narasumber saya ibu-ibu semua, hostnya juga perempuan. Kita membahas yang lagi heboh belakangan hari ini. Dinar Kendi melakukan aksi protes kemudian dengan menggunakan bikini di jalan, akhirnya berujung diperiksa oleh polisi. Ada dua undang-undang yang masih diperiksa tentunya sampai dengan saat ini, yaitu Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Pornografi. Saya ingin ke Komnas Perempuan dulu tentunya Ibu Andi, bagaimana melihat ini? Ya. Yang pertama, sekali lagi kita tentunya harus bisa memahami bahwa kondisi pandemi itu tidak gampang ya buat banyak orang. Dan dia bisa memberikan tekanan mental tertentu karena memang energi mental kita banyak terkuras. Mulai dari kekhawatiran kita terpapar, ataupun kita melihat orang-orang terkasih kita, lingkungan dekat kita, yang semuanya juga terpapar dengan derajat yang beragam-ragam gitu.
Jadi tekanan yang dihadapi itu bukan hanya tekanan ekonomi ataupun kekhawatiran kesehatan, tetapi juga bagaimana persoalan-persoalan sosial yang timbul. Termasuk orang merasa dia kehilangan ruang-ruang sosial yang selama ini dinikmati gitu ya, misalnya berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan kawan atau dengan masyarakat secara bebas. Nah, bahwa persoalan kesehatan jiwa rekat dengan pandemi ini sudah banyak kajiannya dan terutama di luar negeri ya. Bahkan sampai ada kayak call center untuk membantu warga-warga gitu terkait dengan persoalan kesehatan jiwa ini. Jadi jika seseorang menyampaikan bahwa dia sebetulnya merasa stres akibat kondisi pandemi, sebenarnya bisa sangat dipahami. Bahwa cara mengekspresikan kemudian beragam-ragam, menurut saya itu juga sesuatu yang dapat dipahami karena memang kita semua kan memiliki daya dan juga cara ekspresi yang berbeda-beda ya, satu dari yang lainnya gitu. Nah, kasus ini menurut kami perlu dilihat secara proporsional. Dan karena itu kita juga perlu memastikan bahwa proses pengusutan kasusnya tidak menyebabkan justru overkriminalisasi. Jadi sesuatu yang sebetulnya merupakan pelanggaran ringan gitu ya, yang sebetulnya dapat diselesaikan dengan mekanisme-mekanisme yang lebih berkesesuaian dengan kebutuhan. Baik itu misalnya kebutuhan rehabilitasi maupun bagaimana kita membina suasana di dalam masyarakat gitu. Dan juga dengan tuntutan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang juga masih menunggu aparat penegak hukum. Nah, saat yang bersamaan kita tahu bahwa memang upaya untuk menggunakan tadi misalnya restoratif justice kan salah satu ujung tombak yang sekarang ini sering dikemukakan oleh pihak kepolisian ya, dan juga menjadi arah pembangunan hukum nasional gitu. Jadi sesungguhnya ini sesuatu yang dapat juga menjadi pembelajaran di dalam pelaksanaan perkembangan-perkembangan di dalam sistem hukum di Indonesia. Nah, Bu Andi, kalau menurut Anda, ini tadi Anda sebut ini kalau memang hanya pelanggaran ringan begitu, apakah artinya memang ada pelanggaran di sini menurut Anda? Kalau ini sebetulnya debatable ya. Jadi dari pertama kita perlu memahami bahwa undang-undang pornografi itu adalah undang-undang yang sangat kontroversial. Kalau kita balik ingat 2006 itu sampai demonstrasinya besar-besaran ya Mbak. Karena kan pertama sekali kita harus memahami bahwa memang di dalam masyarakat kita sangat majemuk pemahaman mengenai apa itu batas-batas norma sosial dari satu masyarakat dengan masyarakat lain, dari satu wilayah dengan wilayah yang lain. Sehingga misalnya kalimat mengesankan ketelanjangan, itu juga bisa beragam-ragam. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Di Olimpiade ini bahkan ada yang kemudian meminta agar tidak menyiarkan atau memblurkan TV karena dianggap ada cabang-cabang olahraga yang atletnya itu menunjukkan atau mengesankan ketelanjangan gitu misalnya. Jadi kan itu menunjukkan betapa berbedanya ya wilayah pemaknaan ini gitu. Karenanya kita memang harus balik kepada penjelasan yang ada di dalam undang-undang yang memang dimaksudkan juga untuk mengurangi kesumiran yang ada, sekalipun tetap sumir. Jadi misalnya tadi yang eksplisit menunjukkan alat kelamin. Nah ini juga bisa beda-beda sekali ya. Tapi kalau misalnya kita lihat apa yang terjadi di dalam kasus ini, kita juga bisa maksudnya berargumentasi yang eksplisit itu yang mana. Ya, ini masih dalam perdebatan lagi sekali lagi. Betul, betul. Jadi ini terlalu kontroversial untuk kemudian juga dituntut secara hukum. Oke, saya ingin ke Ibu Medina dulu. Bu Medina, kalau kita bicara soal undang-undang pornografi, di situ ada kalimatnya adalah ada unsur ketelanjangan begitu. Dalam kasus ini Dinar Kendi disangkakan dengan undang-undang pornografi ini. Anda melihat bahwa ini sudah tepat undang-undang ini yang disangkakan? Ya, baik, terima kasih. Pertama terkait dengan penggunaan pasalnya sendiri. Tadi Mbak Andi sudah paparkan bahwa memang sedari awal undang-undang pornografi ini kontroversial gitu, karena dia hadirnya dengan narasi moralitas dan lebih ditunjukkan pada diskriminasi terhadap perempuan, melihat perempuan sebagai objek seksual, dan akhirnya menghadirkan banyak pasal-pasal yang pada penerapannya akan sangat diskriminatif kepada perempuan. Selama ini pun penerapan undang-undang pornografi pun bermasalah kan, karena akhirnya heavy-nya kepada perempuan. Nah, berkaitan dengan unsur
ketelanjangan tersebut, sekalipun memang sumir gitu ya, perdebatannya ada di perumusan undang-undangnya, tapi dalam konteks ini sebenarnya penjelasan undang-undang pornografi sudah mengetatkan terkait dengan definisi tersebut, bahwa memang dia ketelanjangan tersebut disebut sebagai ketelanjangan harus dalam konteks menampilkan alat kelamin secara eksplisit. Nah, ini kan bisa lihat bahwa memang harus ada mempertunjukkan kelamin secara eksplisit. Nah, dalam hal ini sebenarnya apa yang dilakukan Dinar Kendi ya tidak memenuhi unsur tersebut. Dan kalau kita rootnya lihat akarnya dari pasal-pasal ini kan berasal dari KUHP, misalnya terkait dengan pelanggaran kesusilaan. Nah, di pelanggaran kesusilaan di KUHP pun juga sudah dijelaskan gitu bahwa aparat penegak hukum harus bisa melihat konteks, dan orang yang menunjukkan melanggar kesusilaan publik gitu ya harus benar-benar bahwa dia menghendaki adanya kesusilaan publik yang rusak dari tindakan yang dia lakukan. Nah, ini kan bisa melihat konteks aparat penegak hukum apa yang dikehendaki dan diketahui oleh Dinar Kendi. Nah, dan dalam hal ini Dinar Kendi menggunakan instrumen ini dalam konteks ekspresi, ruang dia menyatakan pesan. Kenapa aparat penegak hukum nggak bisa lihat konteks itu? Bisa melihat bahwa ini bagian dari ekspresi, apalagi dalam kondisi pandemi, di mana tadi Mbak Andi sudah sampaikan gitu, kondisinya tidak mudah untuk kita semua, termasuk juga orang-orang yang kehilangan ruang sosialnya dia. Nah, ini harusnya aparat bisa melihat itu. Bu Medina, ada juga yang disampaikan oleh pihak kepolisian terkait dengan ada norma-norma yang kemudian dilanggar di sini. Ada norma-norma yang harusnya bisa dijunjung. Bagaimana kalau melihat hal itu? Nah, aparat penegak hukum kan ini bekerja dengan ketentuan undang-undang. Di ketentuan undang-undangnya sudah dijelaskan bahwa ada batasan itu adalah ketelanjangan dalam konteks menampilkan alat kelamin. Dan melanggar kesusilaan pun itu saya tahu, maksudnya aparat penegak hukum merefer ke KUHP. Itu udah ada batasannya gitu, bahwa memang harus dilihat dalam konteksnya. Dalam pelakunya, orangnya benar-benar menghendaki dan mengetahui bahwa apa yang dilakukan adalah melanggar kesusilaan. Nah, kan ini bisa dilihat gitu, bahwa ini bukan bagian dari merusak kesusilaan publik, tapi bagian dari mengekspresikan dengan instrumen seperti ini. Nah, harusnya itu bisa dilihat terkait dengan hal tersebut. Apakah artinya boleh melakukan protes dengan menggunakan pakaian seperti itu misalnya? Nah, ini sebenarnya ruang-ruang diskursus yang tepat gitu. Tadi Mbak Andi udah sampaikan gitu, bahwa memang mungkin ini debatable di masyarakat secara sosial. Tapi apakah penyelesaiannya harus dengan instrumen hukum pidana? Di instrumen hukum pidana ada batasannya. Maka kan sebenarnya untuk mengintervensi hal ini tidak perlu dengan instrumen hukum pidana. Kita bisa gitu. Kita bisa punya diskursus gitu terkait dengan ruang diskusi soal bagaimana gitu mengekspresikan terkait dengan hal tersebut gitu yang sejalan. Nah, tapi tidak dengan instrumen represif seperti ini gitu. Dan catatan lainnya itu proses hukumnya tidak berdasar gitu. Dinar Kendi baru mengupload langsung diamankan. Konteks pengamanan pun itu tidak sejalan dengan fair trial gitu. Tidak sejalan dengan hukum acara pidana. Itu kan menimbulkan iklim ketakutan gitu, bahwa ada cacat proses hukum kalau menurut Anda ya? Tiba-tiba saya langsung diboyong di kepolisian, bahkan udah semalaman status saya belum jelas dan proses hukumnya pun tidak bisa dipahami gitu di masyarakat. Baik, saya ingin ke Bu Desi dulu. Bu Desi, ada yang disampaikan oleh kuasa hukum Dinar Kendi bahwa ia dalam kondisi stres dengan tekanan dan kemudian akhirnya muncullah aksi itu menolak PPKM dengan cara berbikini. Menurut Anda, apa yang Anda lihat terkait dengan hal ini? Baik, sebetulnya secara umum seseorang ketika ada stres atau tekanan sangat wajar gitu ya menunjukkan reaksi-reaksi emosi tertentu. Nah, namun apakah seseorang itu mengalami gangguan yang memang harus menjalani perawatan atau tidak, tentu perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Jadi situasi pandemi saat ini gitu, apalagi sudah lebih dari 1 tahun gitu di Indonesia, kemudian kebijakan-kebijakannya sudah berlangsung gitu ya, kemarin diperpanjang, sangat mungkin gitu kita mengalami stres yang lebih tinggi dibandingkan biasanya gitu. Seperti yang disampaikan tadi gitu, kehilangan ruang sosial gitu, mungkin ada perasaan terisolasi, ada permasalahan ekonomi juga mungkin gitu, atau mungkin ada gangguan-gangguan lain gitu.
perasaan lain, mungkin kecemasan, kekhawatiran akan masa depan gitu yang belum bisa terprediksi. Misalnya, oh apakah PPKM akan diperpanjang gitu, yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi lebih lanjut. Tapi wajarkah kemudian ketika orang dalam kondisi tertekan melakukan aksi-aksi seperti ini? Ya, ketika orang tertekan, reaksi setiapnya bisa berbeda-beda gitu, karena ini dipengaruhi oleh kerentanan gitu, dipengaruhi oleh tingkat tekanannya juga faktor-faktor lingkungan gitu. Ketika kita mengekspresikan perasaan kita, caranya beraneka ragam, dan ini bisa jadi juga salah satu ekspresi emosi yang sedang dirasakan. Oke, baik. Ini bagian dari ekspresi. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Tentu saja kita akan lihat lebih jauh lagi. Apakah kemudian hal-hal seperti ini wajar untuk dilakukan, ataukah kemudian nanti seperti apa proses yang harusnya dilakukan ke depannya, ataupun dalam kasus Dinar Kendi ini. Kita akan jeda, saudara, dan kami akan kembali sesaat lagi.